Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini pada pembelajaran PAI kelas 8, kita akan membahas hidup sehat dengan makanan dan minuman yang halal serta bergizi, masih bersama Pak Sulman Afandi. Nah, anak-anak soleh-soleha, tahukah kamu bahwa makanan merupakan kebutuhan pokok hidup manusia? Setiap makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia adalah untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Dan salah satunya adalah untuk aktivitas umat Islam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu pertanyaannya, apakah saat ini makanan yang kita konsumsi sudah sesuai dengan ketentuan Islam, yaitu halal dan juga bergizi? Ini perlu kita pertanyakan pada diri sendiri. Mari kita simak bersama-sama. Pengertian makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Nah, manusia harus menjaga kelangsungan hidup. Salah satu caranya dengan menjaga makanan dan minuman yang dikonsumsi setiap hari. Berdasarkan ilmu kesehatan, ada beberapa zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Untuk itulah, makanan dan minuman yang akan dikonsumsi harus dipilih dari makanan yang baik keadaannya atau thayyib, bergizi, dan ini yang paling penting, halal. Nah, berkaitan dengan perintah Allah untuk memakan makanan yang halal dan bergizi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 114, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Quran surat An-Nahl ayat 114. Nah, anak-anak sekalian, mari memahami pesan mulia dalam Quran surat An-Nahl ayat 114. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rizki kepada manusia sangat banyak, bahkan tak terhitung nilainya. Bumi dan seisinya dianugerahkan kepada manusia untuk digunakan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, sudah sepantasnya apabila kalian semua bersyukur kepada Allah atas nikmatnya itu. Dan dalam ayat ini pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh umat Islam untuk memakan makanan dan mengonsumsi minuman yang halal dan baik. Halal di sini dapat ditinjau dari 3 hal, yakni halal zatnya, proses mengolahnya, dan halal cara mendapatkannya. Selain itu, makanan juga harus yang memiliki kandungan gizi dan nutrisi yang cukup sehingga bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, beberapa jenis makanan dan minuman yang halal adalah sebagai berikut. Pertama, semua jenis makanan dan minuman yang memang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka makanan itu halal. Yang kedua, semua jenis makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikan, ya. Ini tentu yang berlaku secara umum, ya. Yang ketiga, semua jenis makanan yang tidak mendatangkan madarat, tidak membahayakan kesehatan tubuh, tidak merusak akal, serta tidak merusak moral dan akidah. Selain makanan yang halal, kita juga diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan yang thayyib. Pengertian istilah thayyib di sini adalah makanan yang memiliki kandungan gizi dan nutrisi yang cukup sehingga bermanfaat bagi tubuh. Nah, jadi gini anak-anak, makanan dan minuman yang halal dan bergizi adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk dikonsumsi kecuali ada larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, serta mengandung gizi dan nutrisi yang cukup. Anak-anak, begini kriteria makanan dan minuman yang halal. Halal sesuai ketentuan syariat Islam. Ketika syariat, ya, baik Al-Quran, hadis, ijtihad ulama, ijma' qiyas menyatakan boleh dikonsumsi, maka itu halal, dan sebaliknya. Kemudian halal dari segi wujud zatnya, jadi makanan itu harus baik, suci, bergizi, dan bernutrisi, berarti halal. Kalau makanan itu buruk, najis, dan menjijikan, tentu itu haram.
Kemudian halal dari segi cara mendapatkannya ya. Cara mendapatkannya harus dengan cara yang halal, cara yang baik. Kalau makanan atau minuman yang diperoleh melalui hasil mencuri, menipu, korupsi, tentu makanan itu menjadi haram meskipun zatnya halal. Kemudian makanan juga halal dalam proses pengolahannya. Misal zatnya sudah halal, cara memperolehnya halal, tapi ternyata cara mengolahnya, misal hewan yang disembelih tanpa dengan menyebut nama Allah, tentu menjadi haram. Lalu halal dari segi dampaknya, segala makanan minum yang membawa manfaat dan dampak positif tentu halal. Sebaliknya apabila membawa madorot ya, berbahaya, berdampak negatif bagi jasmani dan rohani, maka tentu makanan ini menjadi haram. Ciri-ciri makanan dan minuman yang halal ini ya. Yang pertama, baik, bergizi dan tidak mengandung penyakit, bermanfaat bagi tubuh. Yang ketiga, tidak kotor, tidak basi dan tidak najis. 4, tidak menjijikan dan tidak tercemar dengan barang haram. 5, tidak memabukkan dan tidak merusak akal. 6, tidak merusak organ tubuh. Dan 7, diperoleh dengan cara yang halal. Dan manfaatnya apa saja? Oke, ini dia manfaatnya ya. Apabila kita makan dan minum yang halal serta bergizi, ada 6 butir di antaranya ya. Masih ada manfaat lain tapi paling tidak 6 poin. Ini poin penting. Dan ini outputnya mengamalkan dan membiasakan akhlak mulia dengan mengkonsumsi makanan minuman yang halal. Di antaranya tidak makan berlebihan, makan yang halal, sehat dan bergizi, tidak meniup makanan, dan tentunya tidak boleh minum alkohol, konsumsi narkoba dan sejenisnya. Jadi kesimpulannya bahwa makanan dan minuman yang halal dan bergizi adalah yang sesuai syariat Islam. Dan makanan dan minuman yang halal tentunya akan membawa hal-hal yang positif terhadap jasmani dan rohani kita, serta akan mendukung segala aktivitas yang kita lakukan, dan tentunya yang paling penting adalah membawa berkah. Dan terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.